salah kelola hujan. Hujan itu rahmat, hujan itu nikmat. Kalau kita lupa menjadi duka. Semua insan membutuhkan hujan. Kenapa engkau merusak hutan, padahal hutan tempatnya hujan. Hey, 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 hey. Simpanlah hujan untuk kehidupan. Hujan disimpan, banjir menghilang. Jangan pernah kau sia-siakan hujan. Musim hujan banjir, kemarau kering, karena kita salah kelola hujan. Hujan itu rahmat, hujan itu nikmat. Kalau kita lupa menjadi duka. Semua insan membutuhkan hujan. Kenapa engkau merusak hutan, padahal hutan tempatnya hujan. Hey, saat banjir datang sebab rusaknya hutan. Hujan itu sumber kehidupan. Semua makhluk membutuhkan hujan. Simpanlah hujan untuk kehidupan. Hujan disimpan, banjir menghilang. Jangan pernah kau sia-siakan hujan. Jangan pernah kau sia-siakan hujan. Jangan pernah kau sia-siakan hujan. Beliau mengajarkan kita untuk mengatakan Allahumma shayban nafi'an ketika hujan turun. Ketika banyak manusia mengeluh akan hujan diturunkan, padahal hujan menjanjikan kemuliaan. Ya Allah firmankan dalam Al-Quran, hujan itu betul-betul yutahhirakum bi. Hujan mensucikan kalian. Liyudhiba ankum rijza syaitan. Hujan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Orang yang mengerti kemuliaan-kemuliaan ketika hujan turun akan bersyukur. Bahkan Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa, beliau tunjukkan sekian banyak tempat untuk kita berdoa kepada Allah. Dan tempat yang mustajab tersebut salah satunya adalah ketika hujan turun. Tiap tetes air hujan yang jatuh ke bumi, satu malaikat yang membawanya. Malaikat kembali ke langit membawa doa-doa kalian. Jangan pernah mencela hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan bukan penyebab banjir. Disampaikan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat melalui video YouTube pada tahun 2015. Ini linknya. Kesimpulan dalam YouTube-nya, Allah SWT yang punya hak mengatur turunnya hujan atau cuaca. Turunnya hujan membuat segala yang bermanfaat. Allah menurunkan hujan, tidak ada yang mengandung keburukan. Semua yang dari Allah adalah baik, dan hujan sifatnya baik. Yang menyebabkan banjir karena perilaku manusia.
Allah tidak pernah kirim banjir dan Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jika turun hujan terjadi banjir, maka kitalah yang harus berevaluasi. Seperti daerah yang harusnya untuk resapan air hujan, tetapi dibangun berbagai pembangunan seperti gedung, hotel, apartemen, industri, dan perumahan, dan lain-lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah yang punya hak mengatur hujan dan cuaca. Hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith. Ya. Asalnya dari ista ditambah ghaith jadi istaghatsah, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya, maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah, ya Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi. Bencana datang, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Apakah tidak merasa dosa membabat hutan? Aneh ya, dulu hutan dijaga oleh harimau aman. Kenapa sekarang hutan dijaga oleh manusia malah kumpul? Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Makanya Allah berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan engkau membuat kerusakan setelah aku menciptakan semuanya menjadi baik. Dilarang. Orang berbuat kerusakan itu dilarang. Yang namanya merusak. Sekarang kan orang pandai masuk ke hutan, nebangnya rajin, nanamnya jarang. Benar. Kerusakan hutan konon 72% dari semua hutan Indonesia rusak. Hanya 32%, hanya 28% saja, dan itu pun masih dipertanyakan. Hari ini kalau kita tidak menjadi manusia-manusia yang sesuai dengan penciptaannya, tujuan diciptakan manusia adalah khalifah. Salah satu tanggung jawab khalifah itu adalah mengatur, menata, menjaga, melestarikan